ada yang istimewa darimu, dan kemudian kamulah guys yang membuat ini orang ready to move on. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading Secret Admirer untuk ke-12 zodiac sign di bulan Oktober 2024 ya. Ada seseorang yang diam-diam saat ini mengagumi kamu guys, terlepas dari kamu tahu dia kagum sama kamu atau kamu sama sekali nggak menyadari kalau dia kagum sama kamu, oke? Ini circle-nya pertemanan, aku lihat kamu berteman dengan dia saat ini, bukannya dia itu belum mengajak kamu kenalan, bukannya dia itu belum pernah jabat tangan sama kamu, enggak. Tapi kalian terlihat seperti sering berkumpul bersama, oke? Tapi dia diam-diam mengagumi kamu. Kenapa dia mengagumi kamu? Apa motifnya? Apa tujuannya? Apa yang dia harapkan dari kekagumannya ini? Nah, itulah guys. Tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu supaya kita bisa intip sedikit guys. Kira-kira motif ini orang atau kenapa ini orang mengagumimu ya? Dan kira-kira kedepannya akan seperti apa tindakannya terhadapmu? Oke? Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu guys untuk kamu dalam readingan ini. 6 kartu pertama yang di-cross akan aku bahas di video ini. Itu akan berupa cerita tentang kekaguman ini. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Jadi kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat tips, trik, atau nasihat dari universe tentang menghadapi pengagum rahasiamu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it again. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. Oke, kita mulai dari oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. This reading for also the exam terus the best. Secret Admirer Oktober 2024. Iya, halo kamu yang saat ini sedang mengagumi yang menonton video ini. Time to move on. Jadi dia ini tipe yang lambat move on guys dari pasangannya sebelumnya atau dari hubungannya dengan seseorang di masa lalu. Dan kemudian melihat kamu, dia kayak ngerasa it's time for moving on. Sudah waktunya untuk berubah, sudah waktunya untuk mengubah keadaan, sudah waktunya untuk membuka hati kembali, sudah waktunya untuk memikirkan relationship lagi, sudah waktunya. Yang berkaitan dengan move on. Jadi kehadiranmu itu kayak menyadarkan ini orang tentang pentingnya move on. Selama dia belum menyadari hal tersebut adanya di kamu begitu. Ini orang kayak terjebak dengan masa lalunya guys ya. Three of Cups itu adalah kartu happiness. Mungkin kamu sering lihat dia tertawa karena tadi aku bilang kan dia di circlemu saat ini guys. Bukannya orang yang nggak sering yang nggak rutin ketemu sama kamu, nggak. Kamu sering bareng-barengan sama dia ya. Ketawanya, ngakaknya gede, besar misalnya. Dan the Three of Cups itu celebration party, biasanya euforia. Mungkin kalian suka nongkrong bareng atau dugem bareng gitu guys. Bisa jadi juga Three of Cups itu tidak jarang sekali dikaitkan dengan pekerjaan. Kemungkinan besar dia bukan teman kerjamu tapi teman nongkrong guys, teman nongkrong atau teman yang untuk happy, untuk senang-senang ya. Dan walaupun dia kelihatannya bahagia, kelihatannya gembira begitu, tapi selama ini kayak close off, sangat tertutup sekali. Dan setelah dia mengagumimu, dia pun memutuskan untuk it's time for moving on. Dan itu kayaknya berharap ke kamu deh. Kamulah tambatan hati berikutnya. Cici. Oke, mari kita lihat guys kartu besarnya seperti apa. Ini tipikal seksi guys ya, laki-laki perempuan gak masalah, tapi seksi banget, fashionable banget. Dan kemudian gaya rambutnya modern, mentreng. Kamu itu gak akan nyangka kalau dia itu guys gagal move on. Seolah-olah kesannya itu dia tuh kesana kemari punya banyak teman, mungkin gonta-ganti pacar gitu. But it's not about
heart atau feeling, kalaupun dia suka gonta-ganti pacar, tapi kalau melihat kamu different. Ayo kita lihat kartunya. Hai. Kepada yang tiga tekan dari Angel Sekal Banda Holy Spirit come to this reading, please this reading for all zodiac sign. Trust to Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Secret Admirer Empress, mungkin dia seorang single mom atau single dad guys, tapi gayanya itu masih wow banget ya. Nggak terlihat kalau dia tuh sudah pernah menikah, atau bisa jadi nggak terlihat kalau dia tuh sudah pernah dia tuh sudah punya anak begitu. Gayanya tuh wow trendy. Oke, The Eight of Swords. Inilah dia gagal move on tadi ya. The Eight of Swords ini adalah terjebak oleh halusinasi masa lalu. Macam-macam guys jebakan orang gagal move on itu. Bisa jadi menurut dia tidak akan pernah ada kebahagiaan lagi untuknya, tidak akan ada pernah cerita beautiful romantic relationship in the future for them, something like that ya. Nanti kita lihat klarifikasinya seperti apa. Atau bisa jadi memang dia tidak dilepaskan oleh pasangan sebelumnya, kayak masih tetap nempel begitu, atau dia yang sengaja memutuskan untuk tidak lepas ya. Eight of Pentacles, oke, cari bantuan. Karena Eight of Pentacles ini adalah collaboration. It's like, can you help me moving on? Oke, jadi ketika dia the Eight of Pentacles tegak begini, ini artinya kolaborasi, artinya dia bertemu dengan orang yang tepat untuk membawa dia moving on. Tapi kan karena miring guys, artinya masih belum bertemu orang yang tepat, sehingga kesannya masih terpenjara. The Eight of Swords begitu ya cara melihatnya. Oke, fokusnya The Four of Pentacles, orangnya rada egois, keras guys. Pentacles sudah 2 muncul, kemungkinan besar dia Earth sign, Taurus, Virgo, atau Capricorn. Knight of Cups. So this is so beautiful guys. Kayak pengen mendekati kamu dan kemudian mengungkapkan perasaan, menawarkan perasaan. Ini jatuh cinta beneran ya guys. Jatuh cinta. Oke, the death. Very big transformation happen in the past in this person life. Tapi tetap orangnya attach atau kayak gagal move on ya. Walaupun sudah terjadi perubahan besar. Jadi kalau kamu tanya sama aku, beneran gak sih Ray dia gagal move on? Jangan-jangan dia masih ada urusan sama orang lain? Gak ada. The Death ini adalah tanda bahwa ini orang ready sebenarnya for new relationship atau ready for open the heart, tapi dia memilih untuk tidak membuka hati. Makanya The Eight of Swords itu kan minor arcana ya guys, atas keputusan subjeknya. Berarti dia yang memilih untuk tidak moving on. Artinya sebenarnya sudah waktunya moving on, tapi dia memilih tidak moving on. Oke, Judgment. Iya, ini nasihat untuk kamu. The Queen of Pentacles, Ace of Wands, Seven of Swords, ditambah The High Priest ya. Kayak begini guys, ini orang kena peringatan karena sebenarnya proses moving on itu tidak butuh bantuan orang lain ya nggak sih guys? Menurut kalian moving on itu butuh bantuan orang nggak sih guys? Apakah heal yang mustahil? Apakah proses moving on itu wajib didampingi orang lain atau kalian bisa moving on sendirian? Nah, itu pertanyaan penting untuk mengetahui apakah readingan ini untukmu atau tidak. Karena orang yang sedang aku reading ini guys, menurut dia moving on hanya bisa terjadi jika sudah menemukan orang yang tepat. And it's a very very bad perspective yang terlihat di sini. Makanya Hangman datang. Judgment datang bersama Hangman ya. Karena ini orang kayak menunggu seseorang datang untuk bisa membantu dia atau bekerja sama dengan dia untuk moving on. But no, it's not the story here. You have to move on by yourself and you will find the good person for you. Selama kita menunggu guys orang untuk bersama-sama menemani kita, membantu kita moving on, kita tidak akan pernah menemukan orang yang tepat, because different frequency. Oke, orang yang dalam masa tidak bisa move on itu kan very very low frequency, the Eight of Swords. Dan kemudian kalau dia mencari orang yang baik yang bisa membawa dia keluar dari low frequency to the same frequency dengan orang yang mereka sukai, begitu itu gak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah terjadi ya. Jadi lu harus moving on dulu, baru lu akan ketemu orang yang tepat. Begitu dia ceritanya. Ini orang nggak memahami yang seperti itu. Oke. So kesannya akan manipulatif bagimu karena dia tuh kayak akan demanding something from you. Apa-apa kayak mengharapkanmu, temenin gua. Kalau kamu berubah sikap misalnya atau tidak mengikuti apa yang dia mau, dia akan takut insecure guys. Jangan-jangan lu bukan orang yang tepat untuk dijadikan partner moving on. Satu hal yang perlu kamu ketahui, it's not your business. Kamu tidak pernah punya kewajiban apapun untuk menemani orang move on. Karena moving on adalah tanggung jawab pribadi tiap-tiap orang. Ya, Judgment datang di sini untuk dia. Let me do the Hangman, thank you. Tidak ada perkembangan dalam hidup ini orang mengenai romance tentunya. Kenapa? Karena kalaupun mau berkembang kan kita harus jalan ya guys. Nah kalau kita memilih stop, berhenti stuck ya nggak ada yang berkembang. Kita kalau mau sampai dari Jakarta ke Bandung, kita harus doing something guys. Kalau kita tetap aja duduk di rumah kita di Jakarta, kita nggak akan pernah sampai ke Bandung, ya toh? Hangman.
The Ten of Wands, kemudian the Ten of Sword. Wow, Ten of Wands, Ten of Sword, gimana itu guys? Kemudian ditambah the Seven of Sword. Ya, a very very broken person. Tapi Rick, kayaknya yang gue fokusin ini atau yang muncul di pikiran gue ini orangnya ketawa-ketawa mulu. Nah itulah yang aku bilang tadi guys. Karena dia tuh kan kelihatan nggak apa-apa gitu, kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata inside broken. Oke. Jangan biarkan ini orang kayak bergantung ke kamu urusan moving on nantinya ya. Kalau nanti kalian berdua akan dekat di bulan Oktober ini, jangan jangan kayak merasa berkewajiban untuk membantu dia move on. It's not your job katanya. Oke, karena itulah baunya manipulatif dari sisimu mengenai ini orang, the Five of Cups. Ini tidak akan manipulatif kalau kamu tidak membantu dia moving on. Ya, karena dia tuh begitu kamu kayak siap membantu gitu guys, kamu akan dekatin dia, kamu akan kayak tawarkan everything that you have to help this person, dia tuh akan kayak kesannya dari sisi duniawinya akan aji mumpung sama kamu ya. Tapi sebenarnya enggak guys. Ini sebenarnya bukan wajib mumpung. Dia hanya nggak paham aja tentang moving on itu sendiri gitu. Dia pikir moving on itu kalau bertemu orang baru, kalau bisa punya pacar lagi, kalau bisa punya pasangan lagi. Nah itulah moving on. Enggak, moving on itu sendiri. You will be just happy by yourself. That's the moving on process, okay? The Nine of Cups, the Five of Cups ditambah the Nine of Swords. It's like kekaguman ini kayak memaksa ini orang untuk doing something for you. Oke, tapi tetap motifnya adalah help me please. Oke. Dan aku tidak melihat ini tentang uang-uangan guys, tapi lebih ke arah dia ini akan sangat melelahkanmu, akan makan banyak energimu, oke, minta waktumu, kemudian minta perhatianmu, manja, clingy, akan seperti itu ke depannya. The Four of Pentacles, kalau misalnya kamu lelet balas chat, marah. Kalau misalnya kamu bersama orang lain akan terlihat songong, cemburuan, something like that ya. It's not a kind of good energy for you here, I think. That's why High Priestess adalah stop, pasif, don't do anything. Dia akan pintar sekali kayak men-trigger kamu untuk duluan menawarkan bantuan to help this person moving on ya. Jadi kamu itu kayak akan terpancing gitu untuk mendekati dia guys, dan kemudian energetically ya, dan kemudian akan bilang do you need something for moving on? Can I help you? I have everything that you need for moving on, something like that. Once kamu sudah mulai menawarkan, dia akan lebay guys dalam menyerap energimu, dan di manifestasi kehidupan kamu akan lihat ini seperti, kok aku kayak diperalat ya, kok aku kayak dimanfaatin ya, kok waktuku sekarang untuk diriku dan tidak ada lagi, kok apa-apa itu aku harus sama kayak begitu ya. Karena dia broken banget. But subconsciously ada Knight of Cups, it's pure, tulus ya. Itulah dia guys yang sulit sekali untuk bisa dipahami oleh manusia. Inti, core yang terlihat itu atau penilaian manusia itu biasanya dari luar ya. Seperti apa orang, biasanya itulah yang gampang sekali kita lihat. Oh, berantakan pakaiannya, compang-camping, miskin. Oke. Oh, ini orangnya mukanya kusut terus, pasti banyak masalah dan ini pasti jutek banget. Ternyata enggak kan, kita kan nggak tahu ya hatinya orang seperti apa. Nah, hati ini orang ke kamu pure. Knight of Cups. It's like want to offer you something. Whatever I have right now I can give you, but please make sure that you can help me to move on. Magician. Oke. Ini kesannya menunggu banget guys, kayak ngasih sinyal bahwa dia sedang menunggu pergerakanmu. Dan kalau kamu sudah mulai melakukan pergerakan, akan kelihatan seperti langsung clingy banget atau demanding banget. Itu dia ciri-cirinya. Dan kamu akan langsung kayak red flag ini untukmu guys. Untuk kalian yang sangat intuitif sekali, karena Pisces aku lihat di sini, ini akan red flag sekali bagi kalian. Kayak agak aneh deh orang ini gitu. Dia bisa ketawa-ketawa, ngakak-ngakak kalau kita lagi misalnya nongkrong di mana begitu. Tapi kenapa kalau di chat itu kesannya alay banget, lebay banget, dan dramatik banget. Itulah ciri-ciri yang akan kamu lihat nanti. Why? Because this person is vulnerable for you. Karena subconsciously Knight of Cups is a pure of the heart, kayak begitu ya, hati yang sangat tulus. Oke, let me do the death. Dari 1 sampai dengan 6 bulan terakhir katanya ini orang udah disuruh untuk moving on ya guys. Artinya ya
lepaskanlah yang perlu dilepaskan, let go yang perlu di let go begitu. Tapi dia tetap menunggu. Ini atau Pentacles tadi kayak nunggu partner untuk membantu dia moving on, kayak nunggu orang menawarkan bantuan untuk dia bisa moving on begitu, tapi nggak akan pernah ada datang. Dan kamu adalah orang yang kesekian. Berarti kalau kamu saat ini sering lihat dia ganti-ganti pasangan, berarti yang gagal-gagal dalam membantu dia untuk moving on, karena itu nggak akan pernah bisa guys. Nggak akan pernah ada orang yang datang membantu kita moving on, nggak akan pernah. Kita moving on itu selalu sendirian ya. Judgment. This is a very big opportunity I think for the two of you guys. Knight of Cups datang di jadi kemungkinan besar kamu yang akan gak mampu menahan dirimu guys, karena kartu nasihat terakhir untukmu adalah the High Priestess. Don't do anything. Oke. Sampai ini orang nanti kamu bisa rasakan bahwa dia itu tidak clingy atau attached for you. Oke, don't do anything. Jadi kalau kesannya itu kayak membimbangkan, meragukan bagimu, atau kayak ada feeling tentang ini orang kayaknya nggak bisa dipercaya deh, nah jangan lakukan apapun. Because it's your intuition is talking to you right now mengenai judgmentnya ini orang, supaya kamu nggak terlibat gitu guys. Oke. Tapi nanti ketika dia mendekati kamu duluan, dia yang harus mendekati kamu duluan, kemudian langsung kamu coba untuk feel lagi guys, apakah ini masih ada red flag atau tidak. Kalau misalnya kesannya itu akan tenang, nyaman, damai, dan itu waktu yang tepat untuk kamu meresponnya, karena aku lihat kalian berdua kedepannya akan punya cerita yang bagus dalam hal romance. Oke. Tapi yang pasti tidak dalam bentuk mencari penolong untuk moving on, karena kalau dia cari penolong untuk moving on, tidak ada penolong yang tepat untuknya ya. Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai Your Secret Admirer ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading Secret Admirer di bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.